Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang perancangan jaringan supply chain dan perencanaan permintaan dan penawaran dalam supply chain dalam mata kuliah Supply Chain Management. Dengan anggota kelompok Iwayan Sukadana Wibawa dengan NIM 1730384 sebagai editor. Gede Surya Aditya dengan NIM 1730677 sebagai daber. Inyoman Agus Andika dengan NIM 1730779 sebagai editor. Dan Permawahyu Haridasa dengan NIM 1730246 sebagai penyaji materi. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah jaringan distribusi, desain jaringan pada supply chain, desain jaringan dalam lingkungan ketidakpastian, permintaan peramalan dalam supply chain, perencanaan agregat dalam supply chain, dan perencanaan pasokan dan permintaan dalam supply chain mengelola prediksi variabilitas. Jaringan distribusi. Jaringan distribusi adalah sebuah rangkaian kegiatan distribusi antara konsumen dengan produsen, yang artinya tanpa adanya jaringan distribusi ini maka barang-barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan sampai ke tangan konsumen. Peran distribusi dalam rantai pasokan. Distribusi sebagai langkah-langkah yang diambil untuk memindahkan dan menyimpan produk dari tahap supplier ke tahap konsumen dalam sebuah rantai pasokan. Distribusi berdampak pada kos dan pengalaman konsumen sehingga mempengaruhi profitabilitas. Pilihan jejaring distribusi mempengaruhi tujuan rantai pasokan dari low cost ke high responsiveness. Cara membangun jaringan distribusi atau saluran distribusi dengan cepat dan efisien. Yang pertama, menciptakan kekuatan pada jaringan distribusi. Yang kedua, membangun kekuatan terhadap manajemen persediaan. Yang ketiga, melakukan review terhadap strategi distribusi. Yang keempat, fokus pada local market dahulu. Yang kelima, fokus pada area dan tipe saluran. Yang keenam, menganalisa aktivitas pemasaran distribusi. Yang ketujuh, menganalisa pengembangan lini produk. Desain jaringan pada supply chain merupakan satu kegiatan strategis yang harus dilakukan pada supply chain management dan mencakup keputusan tentang lokasi, jumlah dan kapasitas fasilitas produksi dan distribusi dalam suatu supply chain, baik yang dimiliki oleh satu atau sejumlah perusahaan yang berkolaborasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain jejaring distribusi. Terdapat dua faktor, yaitu kebutuhan konsumen yang dipenuhi dan kos untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di dalam elemen pemenuhan kebutuhan konsumen, terdapat response time, product variety, product availability, customer experience, order visibility, dan returnability. Sedangkan di elemen cost terdapat inventories, transportation, facilities and handling, dan information. Terdapat 5 pilihan desain jaringan distribusi, yaitu yang pertama, manufactured storage with direct shipping. Yang kedua, manufactured storage with direct shipping and in-transit merge. Yang ketiga, distributor storage with carrier delivery. Yang keempat, distributor storage with last mile delivery. Dan yang kelima, manufacturer or distributor storage with customer pickup. Dalam tiap perusahaan, rantai pasokan mencakup seluruh fungsi yang terlibat dalam pemenuhan permintaan konsumen, seperti pengembangan produk, pemasaran, operasi, distribusi keuangan, dan customer service. Jaringan rantai pasokan suatu perusahaan mengalami fluktuasi dalam permintaan, harga, rata-rata tukar, dan lingkungan kompetitif. Terdapat 3 metode untuk mengevaluasi keputusan desain jaringan, yaitu analisis discount cash flow, binomial representation, dan decision tree atau pohon keputusan. Pembuatan keputusan desain jaringan rantai pasokan dalam ketidakpastian mengkombinasikan perencanaan strategis dan perencanaan keuangan selama pembuatan desain jaringan, menggunakan beberapa pengukuran untuk mengevaluasi jaringan rantai pasokan, menggunakan analisis keuangan sebagai suatu input dalam pembuatan keputusan, bukan sebagai proses pengambilan keputusannya sendiri, menggunakan estimasi bersamaan dengan analisis sensitivitas. Perencanaan permintaan dan penawaran dalam supply chain. Permintaan peramalan dalam supply chain.
Peran peramalan dalam supply chain, yaitu sebagai dasar untuk semua keputusan perencanaan dalam rantai pasokan. Digunakan untuk push and pull proses, yaitu penjadwalan produksi, persediaan, dan perencanaan agregat. Alokasi tenaga penjualan, promosi, dan pengenalan produk baru, investasi dan anggaran, dan perencanaan tenaga kerja. Karakteristik perakiraan. Perakiraan selalu tidak akurat dan dengan demikian harus mencakup nilai yang diharapkan dari perkiraan dan ukuran kesalahan peramalan. Perakiraan jangka panjang biasanya kurang akurat dibandingkan perakiraan jangka pendek. Perkiraan agregat biasanya lebih akurat daripada perkiraan disagregat. Secara umum, lebih jauh ke rantai pasokan sebuah perusahaan, semakin besar distorsi informasi yang diterimanya. Komponen dan metode permintaan peramalan dalam supply chain. Yang pertama, kualitatif, merupakan metode subjektif dan bergantung pada penilaian manusia. Paling tepat ketika sedikit data historis yang tersedia atau ketika para ahli memiliki kecerdasan pasar yang dapat mempengaruhi ramalan. Metode tersebut juga mungkin diperlukan untuk meramalkan permintaan beberapa tahun ke depan dalam industri baru. Yang kedua, time series, merupakan metode peramalan menggunakan permintaan historis untuk membuat perkiraan. Didasarkan pada asumsi bahwa sejarah permintaan masa lalu merupakan indikator yang baik dari masa depan permintaan. Ini adalah metode paling sederhana untuk menerapkan dan dapat berfungsi sebagai titik awal yang baik untuk perkiraan permintaan. Yang ketiga, kausal, mengasumsikan bahwa perkiraan permintaan sangat berkolerasi dengan faktor-faktor tertentu di lingkungan seperti keadaan ekonomi, suku bunga, dan lain-lain. Sebagai contoh, harga produk sangat berkorelasi dengan permintaan perusahaan sehingga dapat menggunakan metode kausal untuk menentukan dampak dari promosi harga pada permintaan. Yang keempat, simulasi, meniru pilihan konsumen yang menimbulkan permintaan untuk sampai pada perkiraan. Menggunakan simulasi, perusahaan dapat menggabungkan time series dan metode kausal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Maskapai penerbangan mensimulasikan perilaku pembelian pelanggan untuk meramalkan permintaan untuk kursi tarif tinggi bila tidak ada kursi yang tersedia di tarif yang lebih rendah. Perencanaan agregat dalam supply chain merupakan proses di mana sebuah perusahaan menentukan level kapasitas, produksi, subkontrak, inventory, kehabisan stok, dan pricing selama rentang waktu tertentu. Perencanaan agregat dibuat di tingkat agregat, bukan pada stock keeping unit atau SKU. Terdapat dua cara pemenuhan permintaan, yaitu yang pertama, perusahaan membangun pabrik dengan kapasitas besar sehingga mencukupi pada saat permintaan mencapai puncak. Yang kedua, perusahaan membangun pabrik kecil tetapi dibarengi dengan adanya biaya persediaan yang muncul saat permintaan rendah sebagai antisipasi terhadap permintaan di bulan depan. Langkah-langkah membuat rencana agregat berdasarkan ramalan permintaan untuk setiap periode. Yang pertama, tentukan planning horizon, biasanya 3-18 bulan. Yang kedua, tentukan durasi setiap periode, minggu, bulan, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan informasi kunci yang diperlukan untuk membuat rencana agregat. Mengelola prediksi variabilitas. Umumnya, dalam melakukan peramalan permintaan digunakan teknik standar forecast smoothing untuk mengestimasi rata-rata permintaan dan variabilitas permintaan. Hal penting yang perlu dicatat di sini adalah bahwa setiap teknik peramalan umumnya menggunakan banyak data yang diobservasi untuk mendapatkan hasil ramalan dengan distribusi data normal dengan cara mengestimasi rata-rata dan deviasi standar permintaan konsumen yang secara periodik dilakukan modifikasi. Karena safety stock yang merupakan tingkat base stock sangat bergantung pada estimasi peramalan ini, akan mendorong untuk melakukan penyesuaian atau perubahan permintaan persediaan, dus akan menyebabkan terjadinya variabilitas. Sekian yang dapat kami sampaikan, sampai jumpa di video selanjutnya.